Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hidayat, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas hadis tentang niat. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum masuk ke pembahasan hadis tentang niat ini, kita akan bahas sedikit tentang sanad, matan, dan rawi dari hadis ini. Dari segi sanad, hadis ini diturunkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Beliau menjadi Khalifah Rasulullah yang memiliki gelar Amirul Mukminin atau pemimpin umat muslim. Dari segi matan atau dari segi isi hadis ini, yaitu dari innama a'malu binniyat hingga fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Matan merupakan inti dari hadis ini atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan dari segi rawi atau riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada Sahih Bukhari, hadis ini merupakan hadis pertama, sedangkan pada Sahih Muslim, hadis ini merupakan hadis urutan 1907, di mana kalau telah diriwayatkan oleh beliau berdua merupakan hadis yang sahih. Selanjutnya, hadis ini juga merupakan hadis yang sangat masyhur pada kitab Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan hadis pertama yang dikarang oleh Imam Nawawi. Asbabul Wurud atau sebab diturunkannya hadis ini, yaitu ada seorang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais, bukan untuk meraih pahala berhijrah dan bukan pula untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di kemudian hari orang itu dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais atau orang yang hijrah karena Ummu Qais. Hadis tentang niat ini merupakan salah satu hadis yang menjadi inti dalam ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Kenapa? Sebab dalam perbuatan hamba itu sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu perbuatan hati, perbuatan lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari 3 unsur tersebut. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan mengatakan hadis ini merupakan sepertiga dari ajaran Islam. Dalam hadis tentang niat ini banyak sekali pelajaran atau kandungan yang dapat kita ambil. Di antaranya, niat merupakan syarat layak atau diterima amal perbuatan, dan amal perbuatan atau amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan niat tentu dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dituntut pada semua amal ibadah dan amal soleh.
orang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar dari niat tersebut. Semua perbuatan yang bermanfaat atau mubah yang diiringi dengan niat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan adalah niat. Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman. Kenapa? Karena dia merupakan pekerjaan hati. Sedangkan iman, menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu biqalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkani. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Serta ahli hadis juga sudah bersepakat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada sebuah perbuatan kecuali dengan adanya sebuah niat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.